Saudara semua dimanapun saudara berada, kita ketemu lagi di hari yang baru ini. Dan kita percaya bahwa tangan kasih sayang Tuhan senantiasa menjaga dan memelihara hidup dan kehidupan kita. Nah saudara, ada sebuah kisah tentang pertempuran yang dilakukan oleh Alexander Agung bersama dengan pasukannya. Nah suatu waktu pasukan Alexander Agung itu sedang bergerak menuju Persia. Dalam satu keadaan yang gawat dengan pertempuran yang besar terjadi, pasukan Alexander Agung tampaknya akan kalah. Para tentaranya beberapa waktu yang lalu telah menjarah, merampas begitu banyak barang dari pertempuran sebelumnya, sehingga barang-barang jarahan itu membebani mereka dan mereka kehilangan efektivitas, mereka kehilangan kebebasan di dalam berperang. Nah saudaraku, pada waktu itu Alexander Agung memerintahkan agar semua barang rampasan yang dibawa oleh pasukannya ditumpuk lalu dibakar. Para prajuritnya awalnya mengeluh, mereka tidak senang. Tetapi kemudian mereka segera menyadari kebijakan dari perintah Alexander Agung. Dituliskan, saudaraku, bahwa sesudah mereka membakar semua hasil rampasan itu, mereka pasukan itu seolah-olah telah diberi sayap. Mereka berjalan dengan ringan kembali dan mereka pun meraih kemenangan demi kemenangan di pertempuran-pertempuran yang di depan mereka. Nah, saudara, sebagai tentara Kristus, kita perlu melepaskan diri dari segala sesuatu yang menghalangi kita dalam peperangan dengan musuh rohani kita. Agar dapat berperang secara efektif, Alkitab mengatakan di dalam Efesus pasal yang ke-6 ayat 11 dan 7 sampai 17 itu, supaya kita mengenakan seluruh perlengkapan senjata Allah. Dikatakan di sana, kenakanlah seluruh perlengkapan senjata Allah, supaya kamu dapat bertahan melawan tipu muslihat iblis. Karena perjuangan kita bukanlah perjuangan melawan darah dan daging, tetapi melawan pemerintah-pemerintah, melawan penguasa-penguasa, melawan penghulu-penghulu dunia yang gelap ini, melawan roh-roh jahat di udara. Sebab itu, ambillah seluruh perlengkapan senjata Allah, supaya kamu dapat mengadakan perlawanan pada hari yang jahat itu, dan tetap berdiri sesudah kamu menyelesaikan segala sesuatu. Jadi berdirilah tegap, berikat pinggangkan kebenaran, dan berbaju sirahkan keadilan. Kakimu berkasutkan kerelaan untuk memberitakan Injil damai sejahtera. Dalam segala keadaan pergunakanlah perisai iman, sebab dengan perisai itu kamu akan dapat memadamkan semua panah api dari si jahat. Dan terimalah ketopong keselamatan dan pedang roh, yaitu firman Allah. Alkitab juga mengatakan orang Kristen sebagai pelari. Agar dapat memenangkan lomba lari, kita perlu menanggalkan semua beban, dalam tanda petik, yang dapat melepaskan, yang dapat melemahkan, yang dapat merampas kekuatan serta ketahanan kita. Ibrani pasal 12 ayat 1 mengatakan, marilah kita menanggalkan semua beban dan dosa yang begitu merintangi kita. Beban tersebut dapat berupa keinginan kuat untuk memiliki kekayaan, barang, apa saja, cinta akan uang, pengejaran terhadap kesenangan-kesenangan duniawi, perbudakan oleh hasrat yang penuh dengan dosa, dan segala macam kegiatan-kegiatan, sikap-sikap duniawi kita. Saudaraku, jika kita memang ingin bertarung dalam peperangan iman yang baik serta berlari dalam perlombaan rohani dengan baik dan kuat, dengan ketahanan yang luar biasa, maka perhatikan ini, tanggalkan semua beban. Tanggalkan semua beban dan dosamu. Jika kehidupan kekristenan kita terasa berat, mungkin beban dunialah yang menahan kita. Saudara, mari kita minta Tuhan memeriksa hidup kita. Adakah beban-beban yang masih menahan kehidupan kita untuk menang di dalam peperangan-peperangan kehidupan kita? Menang atas kesulitan-kesulitan dan pergumulan-pergumulan rohani kita. Mungkin ada hal-hal yang menjadi sikap-sikap duniawi kita yang kita tahan, kita pendam, kita simpan
Dan itu mengikat kita, menjadi beban dalam hidup kita untuk hidup mempermuliakan Tuhan. Tuhan tolong kita, Tuhan bantu kita, dan Tuhan memampukan kita untuk boleh sungguh-sungguh menanggalkan beban dan dosa kita dan bersandar bergantung sepenuhnya kepada Tuhan di dalam menjalani berbagai-bagai pergumulan di dalam kehidupan ini. Tuhan tolong kita, Tuhan tolong kita, Tuhan tolong kita. Terpujilah Tuhan dari kekal sampai kekal.